warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Bapak tim penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Nur Sobar. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta. Pada kesempatan hari ini saya akan membuat video kegiatan pembelajaran di kelas 7 dengan materi RIA dan IPAK sebagai salah satu syarat untuk mengikuti kegiatan uji kinerja. Bagaimana dan seperti apa hasilnya videonya? Mari kita lihat bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Cek dulu kehadiran dulu ya, biar memastikan siapa yang hadir ataupun yang tidak hadir. Baik, yang pertama Aisyah Nur Aini hadir. Amira Hastari, Devira. Untuk mengawali kegiatan hari ini, ketua kelasnya Saudari Helmi untuk menyiapkan ataupun memimpin doa kegiatan hari ini. Silakan. Siap, berdoa dimulai. Kita laksanakan bersama-sama. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini dimudahkan sampai akhir. Amin ya robbal alamin. Untuk selanjutnya untuk lebih rasa nasionalisme terhadap negara Indonesia, yuk kita barengan untuk menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Silakan untuk berdiri. Silakan anak-anak. Indonesia. Menambah rasa cinta terhadap negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, baik, untuk hari ini Bapak pada kesempatan hari ini akan mulai pembelajaran, tapi sebelum dimulai Bapak tanya dulu. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang iman kepada iman percaya kepada adanya malaikat. Coba sebutkan nama malaikat yang kamu ketahui. Bapak tes dulu. 1, 2, 3. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Jadi jumlah malaikat itu apa? Mempunyai tujuan. Kamu setelah belajarnya tentang apa? Tujuannya apa nih? Yang pertama, bisa menyebutkan pengertian RIA dan IPAK. Yang gambar satu ini lagi ngapain? Lagi memberikan ataupun bersedekah. Coba pada sholat. Coba tangannya ini gimana ini? Jadi bahasa ataupun sifat RIA dan IPAK ini adalah sifat yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Ya, kenapa ini termasuk sifat tercela, sifat yang jelek yang harus kita jauhkan. Selanjutnya, nah di sini, coba perhatikan, coba, Dinda, tolong baca. Pengertian RIA. RIA dalam bahasa Arab artinya
memperlihatkan atau memamerkan secara istilah ria, yaitu memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik barang maupun perbuatan baik yang dilakukan dengan maksud agar orang lain dapat. Di mana baiknya? Nanti di sini ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Oke, lihat kelompok ya. Oke, kelompok 2. Alhamdulillah hari ini Bapak udah bikin kelompoknya. Silakan untuk didiskusikan antar sama kelompok. Silakan ya, silakan isi. Ayo silakan isi. Tulis nama kelompoknya, ayo. Siapa yang tulis? Iya, ditulis ini. Kelompok 4 namanya sini. Oke, silakan. Ditulisin aja setelah. Silakan diisi.
dari masing-masing kelompok. Bapak acak ya, dari kelompoknya kelompok baru. Oke, satu orang, kelompok dua, maju. Saya Adini. Tepuk tangan nama temannya dong. Saya Adini, maju depan. Teruskan, perkenalkan namanya siapa dari kelompok berapa? Perkenalkan, saya Adini dari kelompok 2. Jika di antara teman kalian ada yang melakukan atau tindakan sifat dia di sekitar Anda, apa yang Anda lakukan? Menegur dan menasihati agar tidak melakukan sifat dia, karena itu perbuatan yang disukai oleh Allah atau tercela. Oke, apa pertanyaannya tadi? Katanya, jika di antara teman kalian ada yang melakukan atau tindakan seperti dia di sekitar Anda, apa yang Anda lakukan? Jawaban dari teman kamu katanya, menegur dan menasihati agar tidak melakukan sifat dia, karena itu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Setuju nggak? Oke, kelompok yang lain setuju? Jadi kalau ada teman di antara kalian itu yang melakukan sifat dia itu adalah menasehatinya. Oke, tepuk tangannya dong teman-temannya. Oke. Selanjutnya dari kelompok 1. Nah, so, maju. Sebutkan nama dan dari kelompok berapa? Langsung. Tangannya dong. Dari kelompok 1 pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan di antara kita suka melakukan sifat dia? Jawabannya adalah kata kelompok 1 hasil diskusinya ingin terlihat oleh orang lain dan pengen dipuji. Jadi kenapa orang banyak melakukan tindakan sifat dia itu katanya pengen dipuji dan pengen terlihat oleh orang lain. Gimana kelompok yang lain setuju? Setuju tidak dengan jawabannya? Setuju tidak? Ya, oke, baik. Terima kasih. Kembali ke depan. Lanjut ke kelompok 4. Silakan. Silakan. Sebutkan nama dan dari kelompok berapa? Oke, katanya pertanyaan dari kelompok 4. Jika di antara teman kalian ada yang melakukan atau tindakan seperti dia di sekitar Anda, apa yang Anda lakukan? Hasil dari diskusi dari kelompok 4 adalah menegur ataupun menasihati agar ia tidak melakukan hal itu. Gimana, setuju? Setuju ya? Oke, kembali ke depan, silakan. Terakhir, kelompok 3. Silakan. Oke, silakan kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Dinda dari kelompok 3. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan di antara kita suka melakukan sifat dia? Jawabannya, karena ingin dilihat orang lain, ingin didengar oleh orang lain, dan ingin dipuji orang lain. Oke, pertanyaan dari kelompok 3. Apa yang menyebabkan di antara kita suka melakukan sifat dia? Jawabnya adalah ingin dilihat orang lain, ingin didengar oleh orang lain, dan ingin dipuji oleh orang lain. Oke. Ada yang mau menambahkan kira-kira?
Jawabannya cukup? Cukup jelas? Cukup? Cukup? Cukup ya, baik, silakan tempatnya. Terima kasih untuk perwakilannya. Tadi sudah belajar berdiskusi dengan permasalahan yang setiap kelompoknya itu berbeda-beda. Terus selanjutnya, supaya kita lebih semangat, lebih berenergi, Bapak mau kasih permainan sederhana yang sering kita lakukan keseharian. Baik, silakan semuanya berdiri dulu, pelan-pelan berdirinya. Bisa berdiri? Silakan. Perhatikan pandangannya ke Bapak. Pandangannya ke Bapak, silakan. Bapak mau kasih permainan sederhana. Tangannya ada di sini, di atas. Yang punya tangan silakan ke atas. Tangannya kalau kayak gini, seperti ada nyamuk mau ditangkap apa tangan kita. Oke, kalau Bapak katakan hitam, berarti tepuk tangan. Nah, hitam tepuk tangan, hijau jangan. Paham? Hitam tepuk tangannya gimana? Oh, kalau hijau berarti jangan. Nanti yang salah maju ke depan. Pakai tenaga supaya melatih pendengarannya. Kamu belajar itu harus fokus, jangan sampai guru kemana ngejelasin kamu kemana. Oke, siap? Tangannya di atas. Saya katakan hijau, hitam, 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 hijau, hitam. Fokus, fokus. Hijau, hitam, hijau, hitam. Yang salah berarti nggak fokus. Hitam. Yang kompak. Di atas dong, biar semangat. Ya, biar kelihatan. Saya katakan hitam, hijau, hitam. Nah, udah cepat. Saya tes lagi. Sekarang indera penglihatannya, bukan indera teman kamu, indera mata. Ya, oke, masih di atas tangannya. Lihatin Bapak. Kalau ini dilempar berarti tepuk. Nah, kalau enggak dilempar kayak gini berarti enggak. Ya. Siap. 1, 2, 3. Lihat, makanya jangan sampai salah lihat. Oke, 1, 2, 3. Tangan buat kita semua. Sampai di mana, sejauh mana kamu bisa menjawab soal tentang materi yang sudah Bapak sampaikan dari awal sampai titik hari ini. Siap ya? Oke, silakan nanti ditulis namanya. Jangan ada yang nontek. Oke, silakan. Pertanyaannya cuma 5. Pertanyaannya cuma 5 saja. Silakan tulis nama.
Alhamdulillah untuk tes formatif silakan untuk dikumpulkan tugasnya. Oke, udah selesai semua ya. Ya, kelompok 2 udah selesai belum? Sudah ya. Oke, kelompoknya 3. Coba oke. Kelompoknya 2. Kelompoknya 1. Kelompoknya 1 silakan. Oke, baik. Tes formatifnya Bapak periksa dulu, ya, periksa dulu hasilnya seperti apa. Bapak diperiksa dulu. Bapak dokumennya. Alhamdulillah Bapak sudah periksa hasil dari tes formatif untuk materi hari ini, dan alhamdulillah untuk hasilnya dari kerjaan kalian masing-masing, alhamdulillah rata-rata sudah memahami, sudah mengerti akan materi lihat dan impact hari ini. Cuma tadi ada beberapa siswa yang nilainya di sini itu masih kurang dan harus tetap rajin belajar lagi, tetap rajin membaca lah. Nah, selanjutnya sebelum Bapak akhiri untuk kegiatan pembelajaran hari ini, aku mau nanya dulu nih. Nah, pembelajaran hari ini senang nggak? Senang. Bahagia? Bahagia. Kenapa bahagia? Seru? Bisa tepuk-tepuk nyamuk, bisa apalagi bisa belajarnya lebih maksimal. Intinya kegiatan hari ini sangat bahagia, sangat senang. Nah, kesimpulan hari ini untuk materi hari ini, kesimpulannya adalah bahwasannya sifat ria dan nifaq dalam kehidupan keseharian itu harus dihindari karena itu salah satu sifat yang jelek, sifat tercela yang sangat dibenci oleh Allah. Kenapa? Tadi dasarnya ketika kita mau melakukan sesuatu itu, ketika ibadah itu tadi harus didasari dengan ikhlas. Nah, baik, untuk kegiatan hari ini Bapak rasa alhamdulillah sudah berjalan lancar, sudah tertib. Maka untuk itu kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa penutupnya. So, silakan siapkan. Yes.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dari kelompok 1. Silakan langsung keluar Bapak. Oke, ikuti semuanya. Langsung ke kelompok 2. Langsung kelompok 3. 4 boleh.